Bacaan pertama, bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbanting di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku, singgahlah di kemah hambamu ini. Biarlah diambil sedikit air. Basuhlah kaki Tuan dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangannya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose.
Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberi tahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di mana Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Gambaran peristiwa Injil hari ini, Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Marta sibuk melayani, sedangkan Maria duduk diam di kaki Yesus dan mendengarkannya. Marta merasa tidak adil lalu meminta Yesus menegur Maria. Tapi Yesus justru berkata bahwa Maria telah memilih bagian terbaik. Pesan Injil hari ini bahwa aktif melayani itu baik, tetapi hadir dan mendengarkan Tuhan itu lebih utama. Marta sibuk melakukan yang baik, tapi kehilangan yang terbaik, kehadiran Tuhan. Dalam hidup harian, kita pun sering tenggelam dalam aktivitas, tapi lupa duduk dan diam bersama Yesus. Maria melambangkan hati yang mendengarkan, bukan hanya tangan yang bekerja. Ia menempatkan Yesus sebagai pusat, bukan pekerjaan,
kadang kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku sibuk untuk Tuhan atau sibuk sampai lupa Tuhan? Bagian terbaik adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Bukan gelar, bukan kesibukan, bukan keberhasilan duniawi. Yang paling bernilai adalah waktu yang kita persembahkan untuk Tuhan, dalam doa, dalam keheningan, dalam sabdanya. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah aku lebih seperti Marta, sibuk tapi gelisah? Ataukah kapan terakhir kali aku duduk diam dan sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan? Apakah aku menyisihkan waktu untuk memilih bagian terbaik itu setiap hari? Semoga dengan renungan singkat dan pertanyaan refleksi ini mengantar kita selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Amin.